Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Mas Adinda dari Universitas Nasional, jurusan Administrasi Publik dengan NPM 21351551628. Pada mata kuliah Pendidikan Agama ini, saya akan memaparkan tentang aspek-aspek ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, ilmu yang datang langsung dari Tuhan seperti ilmu wahyu atau ilmu ilham atau hidayah yang disebut ilmu al-hudriri, dan ilmu yang dihasilkan melalui saya sendiri melalui berbagai macam penelitian dan eksperimen yang disebut ilmu al-hushuli. Pada kenyataannya, pandangan ilmiah yang holistik dan komprehensif menggabungkan dimensi panca indera, akal, dan hati nurani masih berada dalam pemikiran atau teori yang belum tentu benar. Pandangan Barat dan Muslim tentang ilmu itu lumpuh. Barat menganggap apa yang disebut ilmu hanya didasarkan pada hasil pengamatan, eksperimen, dan nalar, sehingga yang didapat diterima hanyalah ilmu alam, ilmu sosial, dan filsafat liberal. Sifat kajian dan penelitian mereka tentang ilmu adalah dikotomik, parsial, dan sekuler. Karena melibatkan panca indera dan akal, positivis artinya apa yang disebut ilmu adalah sesuatu yang ada dalam kenyataan. Pengamatan dan bereksperimen dengan melihat, mengukur, menimbang, memotret, mencatat, dan lain-lain. Sedangkan benda merupakan metafisik, goib, transendental, jiwa, roh, alam, dan unsur ketuhanan yang menciptakan potensi untuk bergerak dan menempatkan hukum pada objek ilmu pengetahuan, yaitu Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Mereka tidak menyentuh, padahal logika akal sehat mengatakan bahwa tidak mungkin suatu objek penelitian dengan segala keistimewaannya jika tidak ada yang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Disinilah seharusnya dikatakan bahwa ilmu yang berkembang di Barat adalah ilmu sekuler. Ilmu yang hanya tunduk pada kehendak manusia itu disebut anthropocentric. Menurut pendapat Sadr al-Din Shirazi, menurutnya ada beberapa poin yang dapat diambil dalam hadis tersebut. Kata ilm atau pengetahuan atau sains memiliki beberapa makna yang bervariasi. Untuk menetapkan bahwa pada tingkat ilmu apapun, seseorang harus berjuang untuk mengembangkan lebih jauh. Dalam makna bahwa harus disesuaikan dengan logika. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasawwatam tolabul ilmi farih farihi faridotan alaikulla muslim wa muslihim. Artinya mencari ilmu itu merupakan mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam dan orang Islam laki-laki maupun perempuan. Namun banyak pendapat yang muncul dalam menentukan ilmu mana yang dirujuk dalam hadis ini. Hadis ini menyiratkan bahwa seorang muslim tidak akan lepas dari tanggung jawab untuk mencari ilmu. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kewajiban Al-Quran ialah sumber segala ilmu dan menambah kebanggaan kaum muslim karena memiliki kitab yang sempurna. Kajian ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, sangatlah penting. Secara umum, filsafat mempunyai 3 bagian, yaitu ontologi, mempertanyakan tentang sesuatu yang ada terkait dengan realitas di sekitar lingkungan secara real, termasuk alam atau kosmos, manusia atau antropos, dewa-dewa atau theos, dan filsafat ketuhanan atau teologi. Yang kedua ada ontologi, disebut juga sebagai filsafat metafisik, karena dipermasalahkan meliputi fakta-fakta yang tidak bersifat fisik atau benda di luar dunia fisik atau beyond the physical, seperti benda-benda supernatural. Dan yang ketiga ada epistemologi atau teori pengetahuan yang mempertanyakan kebenaran fakta, meliputi dasar atau sumber pengetahuan
ruang lingkup pengetahuan, metode pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Ada juga penggabungan logika ke dalam ruang lingkup epistemologi. Karena logika adalah salah satu filsafat yang membahas tentang cara berpikir logis. Selanjutnya ada aksiologi yang mempertanyakan tentang nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga filsafat nilai yang meliputi moralitas, estetika, dan agama. Moralitas adalah bagian dari filsafat aksiologis yang menilai tindakan manusia dalam arti positif atau negatif. Estetika adalah bagian dari filsafat yang menilai sesuatu dari segi indah atau tidaknya. Sedangkan agama, sumber nilai berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Jadi, sumber nilai bisa berasal dari orang, baik itu individu maupun masyarakat, dan bisa berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Jadi, jika ontologi adalah filsafat tentang apapun, epistemologi merupakan filsafat tentang bagaimana mengetahui apa yang sedang terjadi, dan aksiologi adalah bagian filsafat tentang bagaimana menilai itu. Ontologi disebut juga sebagai filsafat spekulatif, epistemologi sebagai filsafat analitis, dan aksiologi sebagai filsafat perspektif. Ada juga penggabungan ke dalam ruang lingkup epistemologi. Sekian presentasi pemaparan tentang materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.